kita teman-teman kan. Nah, untuk mengawali pagi kali ini seperti biasanya, yuk kita menyanyikan Indonesia Raya. Yuk, dipimpin ketua kelas, boleh? Ayo saya yuk. Berdiri, semuanya berdiri. Jiwa nasionalisme kita. Nah, selanjutnya Mas Aksen ya. Kalau ada dia hadir. Kalau nggak ada, mungkin alasannya kenapa temannya mungkin sakit atau izin bisa bilang ke Mas ya. Yang pertama Bapak Yudi. Oke. Agus Muhammad Tohir. Oke. Ahmad Jadi Kurniawan. Oke. Ahmad Farudin Malik. Oke. Ahmad Fajar. Ahmad Maulana Fadar. Arina Matika. Izin ya. Bayu Saputra. Dwi Anis Syah Putri. Izin ya, osis ya. Eko Prasetyawan. Oke. Firman Anis Syahbada. Oke. Ibnu Asmi Faunata. Gak ada. Indra Rahmat Saputra. Irfan Ainul Yakin. Dia Ananda. Izin osis. Oke. Lisa Trilia. Osis. Izin ya. Muhammad Dimiati. Oke. Muhammad Baikpati Andika. Muhammad Faris Takpori. Izin ya. Ada? Izin ya. Oh ada. Oke. Muhammad Reza Afifri. Oke. Natasha Putri Angelita. Izin. Oke. Naila Safitri. Naila. Nirmala Ayu Zabia. Izin. Sabian Rumah Ma'ruf. Sultan Syarif. Sultan Syarif. Izin. Talia Putri Aisyah. Ya, terakhir lalu Dimas Setiawan. Oke. Semua rata-rata kebanyakan OSIS ya di
kelas ini. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari ini teman-teman. Kita akan mempelajari yang namanya pengenalan dasar komponen instalasi tenaga listrik. Sebenarnya tuh yang ada di semua gitu kan, pabrik maupun perusahaan gitu kan. Ketika kalian sudah lulus, yang akan kalian temukan itu hanya 3 teman-teman. Instalasi penerangan listrik yang pertama, yang kedua instalasi tenaga listrik, yang ketiga instalasi motor listrik. Nah, instalasi penerangan listrik biasanya apa yang kalian pelajari? Lampu, kemudian apa lagi? Saklar, gitu kan. Kemudian instalasi tenaga listrik yang kalian pelajari apa? Nanti kita akan mempelajari instalasi tenaga listrik. Biar kita tahu apa sih itu tenaga listrik. Nah, yang ketiga ada instalasi motor listrik. Apa sih instalasi motor listrik? Apakah motor buat ini mas, buat kendaraan? Bukan, bukan. Instalasi motor itu merupakan instalasi beban buat penggerak atau aktuator terhadap apa yang kita apa sih mas, gitu kan? Ketika kita menanyakan, mas kita mempelajari itu buat apa? Kebutuhannya buat apa? Banyak sekali teman-teman. Apalagi misalkan ketika kalian sudah lulus kerja nih, sedangkan basic kalian jurusan audio video, namun apakah kita nanti suatu saat lulus apakah akan mendapatkan kerjaan sesuai dengan jurusan kita? Mas bilang peluang itu hanya sedikit teman-teman. Misalkan kalau kalian, mas banyak kok mas yang di elektronika tentang audio video, misalkan di LG atau di Polytron atau di Sharp, gitu kan, pabrik-pabrik terkenal, terkemuka, gitu kan. Ya, kalau kalian lolos, banyak saingan juga teman-teman kan. Mas, kita bisa bikin sendiri mas tentang rangkaian audio video. Ya, kalau kalian mampu mengambil dan memenuhi kebutuhan pasar. Namun ketika kalian bekerja gitu kan, suatu saat di pabrik ini, nah, kalian menemukan instalasi tenaga listrik yang berhubungan dengan arus kuat dan bukan berhubungan dengan jurusan kalian sendiri. Apakah kalian nanti bilang sama manajernya gitu kan, manajer engineering misalkan, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa, aduh mas, berarti mohon maaf kita juga nggak bisa mas menerima mas gitu kan. Nah, mulai dari sekarang sekolah adalah tempat berlatih diri, jadi memanfaatkanlah peluang sekolah teman-teman. Nah, di sekolah kalian banyak kan belajar, setelah lulus jangan waktu belajar lagi teman-teman, beneran. Soalnya kalian di sini menabung gitu kan, menabung ilmu buat ketika lulus nanti apa yang kalian dapat setelah lulus bisa diterapin di kerjaan, di kerjanya gitu kan. Nah, nanti kita akan mempelajari instalasi tenaga listrik. Contohnya misalkan ketika kalian menemukan suatu pabrik ada tuh yang namanya mesin conveyor. Nah, mesin conveyor itu apa gitu kan? Mesin conveyor yang kita ini mas, yang botol ketika ngisi sendiri gitu kan, isi gitu kan. Terus setelah ngisi dia nutup, nah nutup, terus dia jalan lagi, terus isi lagi gitu kan. Kok bisa gitu yo? Nah, mungkin ada lagi nih tentang eskalator. Kenapa kok eskalator kok bisa apa berjalan dari muter gitu kan, dari lantai atas ke lantai, dari lantai bawah ke lantai atas gitu kan, dan terus menerus gitu kan. Kok bisa gitu, kenapa ya mas gitu kan? Mungkin ada lagi lift mas, dari lantai bawah gitu kan, lantai 1, kemudian kok bisa naik mas ke lantai 12. Ya mungkin ada jawaban gini, mungkin dikerek mas, dikerek kan, masa kita ngerek satu-satu gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, nanti kita akan mempelajari salah satu dari sini ini sesuai kebutuhan pabrik, sesuai kebutuhan untuk memudahkan setiap perjalanan pabrik atau kebutuhan pabrik gitu kan. Dan mungkin ada lagi kenapa kok baju lampu merah hijau, tahu kan? Lampu merah hijau, kenapa dia kok menyala merah, kenapa dia menyala hijau, kenapa dia menyala kuning gitu kan. Dan secara terus menerus itu kenapa gitu kan. Ada lagi nggak? Contohnya banyak sekali teman-teman. Mungkin kalian menemukan di perlintasan palang merah, palang kereta api gitu kan. Ketika dia nutup gitu kan, kok dia bisa lampunya kok bela-bela gini terus ya mas ya, flip flop gitu kan namanya, flip flop kok bisa bergantian gitu loh. Mungkin ada apanya tuh. Mungkin kalian menemukan di berkunjung nih ke saudara kalian yang orang-orang kaya, orang-orang saudagar-saudagar. Ketika kalian
berada di depan pintunya gerbangnya gitu kan. Gerbangnya kok bisa buka dewe, beri orang bite, orang sini, kan kosong gitu kan. Nah, di sini kita akan mempelajari itu semua teman-teman. Ya Mas, kalau tadi yang di gerbang pakai sensor Mas, ya betul sekali sensor dan ya untuk membaca. Lalu siapa sih yang menggerakkan sensor itu gitu kan? Siapa yang menggerakkan gerbang itu siapa? Sensor itu hanya membaca ketika ada suatu benda atau objek yang ada di depannya. Nah, kita akan mempelajari itu, tapi setelah sebelum mempelajari itu kita harus mempelajari rangkaian dasarnya dulu nih teman-teman. Gitu. Nah, kita itu harus punya dasaran yang kuat. Ketika kita mempunyai dasar atau pokok gitu kan, kayak rumah punya dasaran pokok, rumahnya ya bakal pokok. Kalau kita nggak punya dasaran, ya kena angin, nempel gitu kan. Nah, angin dikit, nempel nas goyah gitu kan. Nah, kita akan mempelajari dasaran. Kalau di namanya di salah satu dari sini namanya rangkaian direct online. Jadi mulai teman-teman. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu apa sih itu komponen-komponennya, apa sih itu MCB, apa sih itu emergency switch atau ES, apa sih itu core, kemudian apa sih itu tombol on, tombol off, kunci, kontaktor dan lain sebagainya. Sudah siap? Sudah siap belajar ya? Ini salah satu komponen pengendali. Mas bilang ini komponen pengendali atau komponen kontrol. Jadi komponen pengendali itu komponen yang mengendalikan, bukan komponen yang mengendalikan. Nah, salah satunya ada MCB. MCB masuk dalam salah satu jajarannya, bukan jajaran sistem pengendali. Wah, jajaran ini kayak sistem pemerintahan aja gitu kan. Kemudian ada MCB. Apa sih itu MCB? Ada yang mau jelaskan? MCB buat apa sih fungsinya dia? Buat pengaman ketika ada beban lebih. Kalau kita bilang itu jelek, buat jelek nih Mas. Misalkan di rumah, Mas aku punya rumah sering jelek Mas MCB ku, kenapa ya Mas? Yang mungkin rumah kalian banyak beban gitu kan. Mungkin bisa pompa air nyala, apalagi kulkas nyala, terus apalagi TV nyala, lampu 10 nyala kabel, terus teleponnya nyala, MacBook nyala, blender nyala, belum nyala kabel Mas, jelek itu mesti 800 kWh tok Mas, waduh bakal jelek, soalnya banyak beban juga yang ada di rumah. Nah, untuk menghindari itu, yang pertama bisa tuh MCB-nya diganti ukurannya. MCB itu ada ukurannya juga teman-teman. Ada yang ukurannya, ada yang tahu ukurannya 2 ampere, apalagi 4 ampere, 8 ampere, 16 ampere, 32 ampere, gitu kan. Dapat dari mana sih Mas? Biar kita tahu apa ukuran di rumah kita itu yang paling cocok MCB. Itu berapa ampere ya Mas ya? Nah, itu ada perhitungannya juga. Tapi kita nggak akan membahas itu, kita akan membahas kelas saja ya. Nah, selain MCB satu fasa, ada MCB 3 fasa. Sebenarnya MCB itu ada banyak teman-teman jenisnya. Ada MCB 1 fasa, ada MCB 3 fasa, ada lagi juga NFB, ada lagi MCCB. Waduh, banyak banget ya Mas ya. Masih NFB, MCCB, terus apa lagi? Mungkin kita pernah lihat tuh yang MCB berjalan banyak, bukan apa besar itu juga termasuk MCB, tapi masuknya yang kategori buat berapa kilo buat atau kilo ampere bukan. Nah, kemudian salah satunya ada yang namanya 3 fasa. 3 fasa ini adalah rangkaian buat pengaman yang bebannya 380 volt. Yang kita tahu nih biasanya tegangan kita di rumah berapa? 220. Sedangkan suatu saat nanti itu kita menemukan rangkaian listrik tegangannya bukan 220 lagi, tapi 380. Waduh, gede ya Mas ya? Oh, gede. Tapi 380 ini merupakan tegangan yang sangat bermanfaat buat kebutuhan pabrik, buat alat-alat berat, buat motor-motor listrik. Kan kalau dipasang hanya 1 fasa nggak kuat tegangannya, motornya nggak kuat. Yang terjadi nanti bisa
bisa jadi komponen belum. Nah, ketika ada bubble lebih atau nanti MCB-nya akan anjlok atau hubung singkat panas. Lanjut ya. Nih ada lagi nih pengaman. Namanya thermal overload delay. Apa sih thermal overload delay itu? Dia adalah salah satu masuk jajaran sistem pengaman juga. Aduh, jajaran itu lagi kan. Nah, thermal overload delay ini merupakan jajaran pengaman juga selain MCB. Fungsinya buat apa sih, gitu kan? Nah, thermal. Ada yang tahu thermal artinya apa? Thermal berasal dari kata term. Artinya apa? Panas. Thermal overload. Overload apa artinya overload? Beban lebih, gitu kan? Artinya thermal overload delay ini ketika ada suhu panas, gitu kan, dan beban lebih di motor maksudnya atau penggeraknya, maka dia akan ngetrik, bukan ngetrik lagi tapi ngetrik. Nah, ngetrik ini salah satu pengaman untuk mengamankan motornya biar nggak jadi kobongan, biar nggak terjadi kebakaran pada lilitan motor. Nah, di dalam motor ini ada yang namanya rangkaiannya itu ada 95, 96, mas, bapak itu kan bukan ada 97, 98, apalagi itu mas, bukan. Kalau kita belajar di situ, angka-angkanya 95, 96, 28, 97, 98, 28 juga, gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu sistem pengaman juga ini. Ketika misalkan ada beban lebih, sama tuh motor itu kayak kita tuh teman-teman. Semakin dia bergerak terus, tiap harinya semakin kecepatannya terus berputar, semakin cepat gitu kan. Maka akan panas kayak kita, gitu kan. Ketika kita terlalu di-push terus, mungkin dengan atasan, mungkin dengan kegiatan kita terlalu di-push, maka yang terjadi kita capek, kita pingsan mungkin, atau kita panas badannya, bukan sama kayak motor itu akan mengalami panas. Nah, kalau nggak ada tor, nanti yang terjadi adalah kobongan atau kebakaran ada lilitannya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah ini yang namanya ES, emergency switch. Wah, ES mas, ada yang nanya kan, ES itu mas, aku buka Google, ES itu munculnya sebatu, bukan? Enggak sebatu, tapi ES itu singkatan dari emergency switch. Emergency ini apa emergency? Darurat, emergency darurat. Sedangkan switch tombol atau tombol darurat betul sekali. Nah, ES ini merupakan salah satu jajaran juga, jajaran sistem pengaman yang ada di panel. Nah, bedanya apa sih mas? ES sama MCB sama-sama fungsinya buat pengaman. Namun MCB itu dia letaknya ada di dalam, bukan, sedangkan ES letaknya ada di luar. Nah, fungsinya buat apa sih mas? Biasanya nih teman-teman, kalau kita di pabrik atau di perusahaan, yang namanya panel itu akan dikunci. Panelnya akan dikunci. Ben panel dikunci. Ben tak tangan tikus kabel dan ben enggak di tangan tikus. Kemudian adalah 3, biar enggak kena air hujan. Nah, kesalahannya di pabrik, kuncinya kadang lari. Dokoen yang di kesingsal, misalkan motornya kobongan, tidak golek kunci C, setelah motornya kobong, gitu kan, setelah motornya kobong, kuncinya hilang, boleh lebih, kosong yang dicongkel sekesemen, gitu kan. Nah, kita pasang ES itu letaknya di luar bagian pintunya. Ketika ada trouble nih, ada trouble shooting, kita langsung pencet aja, kan, ini pencet nih kayak gini. Sudah itu kalau semua rangkaian mati. Nah, semua rangkaian mati, baru kita cek di mana sih letak troubleshootingnya.
Nah, setelah sudah selesai misalkan, yang kita lakukan apa? Ini kan ada tanda panah bukan muter, berarti kita tombolnya diputar biar kembalikan dalam kondisi normal lagi. Fungsinya sama seperti MCB dan sama seperti TOR sebagai sistem pengaman dalam panel. Nah, kemudian ada ini push button on off. Nah, apa itu saklar? Push button itu saklar. Apa sih itu saklar? Pengertian saklar ada yang tahu saklar? Saklar adalah alat untuk memutuskan arus listrik. Nah, dalam saklar ini yang kita ketahui ada tombol on dan tombol off. Nah, biasanya tombol on itu digambarkan dengan warna hijau sesuai dengan wheel. Apa sih itu wheel? Ada yang tahu wheel? Wheel? Ada yang tahu wheel? Wheel itu peraturan umum instalasi listrik. Wheel. Peraturan umum instalasi listrik. Isinya apa sih mas wheel itu? Isinya dokumen-dokumen standar-standar yang harus kita kerjakan sesuai dengan standarnya. Misalkan kita dalam pengetahuan juga teman-teman, wheel itu banyak jenisnya. Ada yang tahun berapa ya? 1998 ada yang wheel tahun 2000 ada. Yang terbaru ini wheel tahun 2010 yang terbaru 2010 yang paling baru. Nah, biasanya wheel ini menggambarkan kabel itu yang fasa itu warnanya apa, kemudian kabel netral itu warnanya apa, kemudian MCB yang cocok buat rumah itu ukurannya berapa. Terus apa lagi? Banyak sekali di dalam wheel itu. Kemudian ada kawat tembaga tuh, ada kabel. Kalau kita lihat kabel itu ada tembaganya kan, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil itu buat apa sih? Ukuran berapa? Yang besar itu buat ukuran berapa? Kemudian jenis kabel pun banyak. Ada yang kabel inti atau kabelnya yang banyak satu. Kemudian ada lagi enggak kabel yang serabut atau banyak tuh yang serabut gitu kan. Mungkin di dalam kabel kita bahas sekilas kan di luar tombol on dan tombol off. Kabel itu ada yang namanya kabel NGA gitu kan. Kemudian apa lagi? NGF. Ada lagi nggak NGM? NGMBG. Waduh, banyak banget NGMBG. Nah, ini kontaktor yang kita akan kenal. Mungkin kita kenal dulu. Pertama kata saya. Nah, ini kontaktor adalah alat pengendali yang mengendalikan semua rangkaian. Wah, bagus sekali kontaktor. Dan di dalam kontaktor ini dalamnya itu kumparan atau coil. Dalam itu koin atau kumparan. Terus di dalam kontaktor itu juga terdapat jenis-jenisnya. Jenis apa saja sih yang di dalam kontaktor? Ada yang namanya NO sama NC. Apa sih itu NO? Apa sih itu NC? Kan? Nah, NO itu artinya normally open. Nah, artinya dalam keadaan normal dia terbuka. Fungsinya buat apa? NO sama NC ini fungsinya buat mengunci. NC normally close, berarti dia bergantian. Ketika NO-nya dialiri arus, berarti dia tutup. Kan dia NO normally open, dalam kondisi normal dia
terbuka. Ketika dia ada arus, berarti dia masuk tutup, sama kayak air gitu kan, fungsinya sama kayak keran. Ketika ada air ngalir gitu kan, air ngalir, kemudian kerannya itu akan dibuka, bukan, dan fungsinya sama, itu sama yang itu buat membantu, namanya aja kontak membantu, buat membantu. Nah, selain NO, NC, berapa sih itu angkanya NO, berapa sih itu angkanya NC gitu kan. NO itu angkanya 1, 3 sama 4. Mungkin kalau NO itu angkanya 3 sama 4. Nah, Mas menggambarkan 3 sama 4, 1 sama 2 karena kita nggak tahu bukan, ketika kita udah di pabrik nih, kita menemukan banyak jenis kontaktor. Ada yang kontaktornya nutup berapa? Nutup 3, ada yang kontaktornya nutup 2 bukan. Dan Mas menggambarkan 13 itu di sini kontaktor yang umum atau yang biasa kita gunakan. Mungkin kalian akan menemukan perjumpaan bukan kontaktor dengan nomor 1003. Itu ada teman-teman 1003. Mungkin ada lagi enggak? 1004. Kemudian ada lagi Mas, kita nemu gitu kan kontaktornya itu 503. Aduh, beda-beda ya Mas ya, bukan 503, beda sama 504. Nah, jangan bingung, penting yang belakangnya 3 sama yang 4 itu ya NO. Nah, ada lagi sama seperti yang NC 1 dan 2. Fungsinya itu sama, antara dia bergantian, bukan sama dengan NO. Angkanya itu sama, jangan pernah bingung ketika kalian menemukan kontaktor yang angkanya 1001, terus 1002, bukan. Ada lagi enggak 501, 502, bukan. Itu pernah cerita dari apa? Dari temannya Mas, gitu kan. Dia kerja di petrokimia yang ada di Gresik. Itu kontaktornya angkanya itu 803, 804. Waduh, dia yang kontaktornya nomor 3. Ini kita hanya satu tumpukan, nanti ada lagi yang kontaktornya nomor 3 luar di balik Mas. Fungsinya buat apa gitu kan. Nah, selain kontak bantu ada juga yang namanya kontak utama. Nah, kontak utama ini biasanya nyambungnya ke beban atau ke motor listrik. Nih, ada yang angkanya 135, 246. Nah, ini nanti nyambungnya ke rangkaian 3 fasa. 3 fasa. Lanjut ya. Lanjut. Ini yang dalam ini, yang namanya timber nih, timber. Apa sih itu timber? Otomatis, betul sekali. Menghitung waktu, otomatis. Nah, di timber ini ada yang namanya kontak bantunya juga teman-teman. Kontak NO dan kontak NC. Nah, timber ini kita bisa melakukan hal sesuatu di sini. Kayak misalkan contoh sederhananya di mesin conveyor atau pengisi botol otomatis gitu kan. Ketika dia jalan gitu kan, dia berhenti, terus airnya ngisi gitu kan, airnya ngisi, kemudian jalan lagi. Di itu berapa detik dia berjalan, berapa detik dia berhenti. Sama kayak bonjour gitu kan. Bonjour pun sama, ditimali dulu merahnya itu, lampu merahnya berapa detik, lampu kuningnya berapa detik, lampu hijaunya berapa detik gitu kan. Nah, nanti kita belajar selain ada modenya juga, ada yang modenya A, kemudian ada mode A itu apa, kemudian ada mode J, M itu ada di sini. Tinggal diputar modenya sesuai kebutuhan kita. Ada yang mau jelasin berapa NO, berapa NC-nya?
Yuk kita membedah ini semua. Kita bedah ini angka-angkanya, yang mana si NO, yang mana si itu NC. Yuk, dari 2 ini short ya, short. Artinya short apa short? Sumber. Berarti sumbernya 2 dan 7. Berarti dia sumbernya 2 dan 7 ya. 2 dan 7. Kemudian NO-nya berapa dan berapa? 1 dan 1